Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Afriansyah di Nurse Education Channel. Baik, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, biar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke teman-teman, hari ini seperti biasa, kita akan latihan soal lagi untuk persiapan SKB Perawat CPNS tahun 2021. Dan di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang pemberian oksigenasi dan juga alat-alat yang digunakan. Ini merupakan salah satu materi yang terbaru sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB. Oke teman-teman, langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, soal yang pertama, seorang laki-laki usia 38 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri pada bagian tengah dadanya yang terasa seperti tertindih benda berat. Nyeri tersebut tidak hilang selama lebih dari 30 menit dan menjalar kedua lengannya. Tindakan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh perawat adalah A. Memberikan morfin untuk menghilangkan nyeri, B. Memberikan oksigen melalui masker NRM, C. Memposisikan pasien semivolar, D. Memberikan nitrogliserin, atau E. Memberikan aspirin. Baik teman-teman, soal ini saya rasa cukup mudah ya, karena di sini sudah tertera sekali bahwa yang ditanyakan adalah tindakan yang dapat dilakukan secara mandiri ya, secara mandiri oleh perawat. Oke, sekarang kita bahas kasusnya terlebih dahulu ya. Jadi ini pada kasus seorang laki-laki datang ke UGD dengan keluhan nyeri pada bagian tengah dadanya ya, yang terasa seperti tertindih benda berat. Nyeri tersebut tidak hilang selama lebih dari 30 menit dan menjalar ke kedua lengannya. Oke teman-teman, dari beberapa data yang ditemukan pada kasus, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus ini lebih mengarah kepada serangan jantung ya, atau infak miokard akut ya, atau IMA atau AMI ya, akut miokard infark. Jadi pada kasus ini seharusnya dilakukan dengan penata laksanaan infak miokard akut ya, yang kita kenal dengan istilah Monaco ya. Namun pada soal tidak ditanyakan Monaco itu. Yang ditanyakan hanyalah tindakan yang dilakukan secara mandiri untuk menghilangkan nyeri pasien tersebut. Nah, kita harus menyesuaikan dengan option yang ada di jawaban. Nah, kita lihat option yang A, memberikan morfin untuk menghilangkan nyeri. Nah, kira-kira dalam pemberian obat morfin ini apakah tindakan mandiri perawat? Apakah kolaborasi dengan dokter? Nah, iya, ini merupakan bentuk kolaborasi dari dokter, sehingga option A ini tidak bisa kita pilih ya, walaupun memang benar morfin untuk menghilangkan nyeri. Option yang B, memberikan oksigen melalui masker NRM. Nah, ini juga sama. Pemberian oksigen itu berdasarkan advice atau perintah dari dokter. Kita hanya sebagai pelaksananya ya. Sehingga option B ini tidak bisa kita jawab. Option yang C, memposisikan pasien semipolar. Oke, ini kita simpan terlebih dahulu. Option D, memberikan nitrogliserin. Nah, ini juga sama ya. Memberikan aspirin ini juga sama. Sehingga option yang paling rasional untuk tindakan mandiri perawat adalah hanya C ya, yaitu memposisikan pasien semipolar. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai penata laksanaan dari kasus infak miokard akut. Nah, jadi tata laksana infak miokard akut itu dikenal dengan istilah Monaco ya. Nah, Monaco ini hanya sebagai singkatan saja ya, yang dimana M-nya ini morfin, O-nya oksigen, N-nya ini nitrogliserin, A-nya ini aspirin, CO-nya ini clopidogrel atau CPG ya. Namun dalam tindakannya tidak secara berurutan dengan Monaco. Nah, yang berurutan adalah yang pertama adalah pemberian oksigen ya, karena kita ketahui seseorang dengan infak miokard akut itu pasokan oksigen menuju jantungnya itu berkurang ya, sehingga harus diberikan terapi oksigen. Yang kedua adalah pemberian aspirin untuk mengencerkan darah. Yang ketiga ada nitrogliserin, yaitu digunakan untuk mengurangi nyeri yang pertama kali ya,
Nah, sedangkan morfin ini untuk mengurangi nyeri jika setelah pemberian nitrogliserin ini tidak ada efeknya gitu, sehingga harus diberikan morfin. Dan selanjutnya ada pemberian CPG. Oke teman-teman, ini merupakan soal yang pertama berkaitan dengan infak miokard akut. Silakan teman-teman ingatkan sistematis dari tata laksana infak miokard akut, ya. Karena setiap tahun soal ini ada keluar ketika SKB. Namun yang ditanyakan itu bervariasi teman-teman, dimulai dari penata laksanaan nyerinya, ya, sesaknya dan segala macam. Sehingga teman-teman harus mampu untuk memahami materi ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan usia 37 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas. Dari hasil pengkajian didapatkan data dada terasa berat, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 28 kali per menit. Pasien sudah dianjurkan posisi semivolar. Namun setelah dievaluasi, sesaknya belum berkurang, sehingga dokter memberikan advice untuk pemberian oksigen 4 liter per menit. Jenis oksigen yang diberikan pada pasien adalah A. Simple mask, B. Nasal kanul, C. NRM, D. Rebreathing mask, atau E. Venturi mask. Oke teman-teman, soal nomor 2 ini berkaitan dengan jenis pemberian oksigen, ya. Nah, kita ketahui jenis pemberian oksigen ini banyak variasinya, ya, dan juga tergantung dari indikasi pasien, ya. Nah, pada soal dikatakan bahwa seorang perempuan ini sesak nafas, ya, RR-nya 28 kali per menit. Pasien sudah dianjurkan posisi semivolar, ya. Namun setelah dievaluasi sesaknya belum berkurang, sehingga dokter memberikan advice untuk pemberian oksigen, yaitu sebanyak 4 liter per menit. Nah, seperti kita ketahui, oksigen 4 liter per menit ini adalah jenis oksigen dengan nasal kanul, ya. Mengapa nasal kanul? Karena sistem arus oksigen pada nasal kanul itu antara 1 sampai 6 liter per menit. Nah, sekarang kita lihat tabel berikut ini. Nah, ini merupakan aliran oksigen dan juga fraksi oksigen pada nasal kanul, ya. Nah, di sini kelihatan bahwa nasal kanul itu sistem aliran oksigennya itu sebanyak 1 sampai 6 liter per menit, yaitu dengan fraksi oksigen 24 sampai 44%. Nah, pada soal SKB nanti bisa saja seorang pembuat soal ini bervariasi gitu, ya. Nanti yang ditanyakan itu adalah fraksi oksigennya ataupun jenis dari aliran oksigennya, ya. Nah, jika teman-teman nanti pada soal ditanyakan tentang fraksi oksigen, ya, teman-teman ingat bahwa udara yang ada di luar udara bebas ini sebanyak 20%, ya, 20%. Nah, setiap naik 1 liter per menit itu kenaikannya fraksi oksigennya itu sebanyak 4%. Nah, silakan teman-teman hitung saja sendiri nanti, ya. Misal nanti yang ditanyakan itu seperti ini. Jumlah fraksi oksigen pada aliran oksigen 3 liter per menit berapa gitu. Nah, teman-teman hitung saja, ya. Tadi aliran oksigen yang ada di luar itu 20%. Nah, teman-teman tinggal menambahkan saja masing-masing per liter itu 4%. 1 liternya tambah 4%, 2 liternya tambah 4%, 3 liternya tambah 4%, jadi 12%, ya. 20 ditambah 12, berarti jawabannya adalah 32%. Ya, seperti itu. Jika nanti yang ditanyakan adalah tentang fraksi oksigen. Oke teman-teman, mohon maaf penjelasannya agak terbata-bata, ya. Semoga bisa dipahami penjelasan dari saya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang bingung atau yang sedang mencari-cari tempat platform belajar yang online, nah ini aku kenalin, ada platform belajar SKB, ya, yaitu Sobat CPNS. Nah, di Sobat CPNS ini adalah tempat belajar online untuk persiapan SKB, baik tenaga perawat maupun SKB kebidanan. Nah, harganya berapa Kak? Nah, harganya cuma 75.000 ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan 3 paket tryout SKB perawat yang masing-masing tryoutnya itu terdiri dari 100 soal. Nah, cara daftarnya gimana Kak? Cara daftarnya gampang banget teman-teman.
teman-teman cukup mengklik website yang ada di kolom deskripsi video ini. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke websitenya dan teman-teman disuruh untuk mengisi data nama, ya, email, nomor WhatsApp, dan juga kode referral dari Sobat CPNS yaitu Nurse Edu, ya. Nah, keuntungannya apa nih teman-teman bergabung dari Sobat CPNS? Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan akses paket SKB selama 1 tahun. Yang kedua, teman-teman mendapatkan 3 paket tryout SKB. Yang ketiga ada tryout, ya, yang bisa diulang-ulang untuk latihan sehingga teman-teman bisa menguasai materi dari tryout itu. Yang keempat, teman-teman bisa mendapatkan pembahasan lengkap dan kunci jawaban, ya, sehingga teman-teman bisa mengetahui mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengukur kemampuan teman-teman sendiri yaitu dengan statistik nilai dan juga skor, ya. Dan satu hal lagi, di Sobat CPNS ini SKB perawatnya sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Jadi jangan sampai bingung dan juga bertanya-tanya, ya. Langsung saja daftar di website Sobat CPNS. Oke, langsung saja kita ke contoh soal berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang ke UGD dengan keluhan batuk berdahak. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengeluh sesak nafas, mual, tidak nafsu makan, sering berkeringat ketika malam hari. Tekanan darah 110/80, HR-nya 89 kali per menit, RR 28 kali per menit, dan suhu 37,9 derajat Celcius. Terdengar suara ronci ketika diauskultasi. Masalah keperawatan utama pada kasus di atas adalah: A. Pola nafas tidak efektif. B. Gangguan pertukaran gas. C. Bersihan jalan nafas tidak efektif. D. Gangguan perfusi jaringan atau E. Hipertermi. Oke teman-teman, yang ditanyakan adalah tentang masalah keperawatan utama. Nah, ini juga masuk ke dalam kisi-kisi SKB terbaru, ya. Nah, pada soal dikatakan bahwa seorang pasien ini datang dengan batuk berdahak, ya. Nah, saat dilakukan, pasien mengeluh sesak nafas, mual, tidak nafsu makan, sering berkeringat ketika malam hari. Dan yang paling penting dari data ini adalah terdengar suara ronci ketika diauskultasi. Nah, dari data-data ini kita bisa menyimpulkan bahwa masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien ini adalah tentang bersihan jalan nafasnya yang tidak efektif. Nah, mengapa bersihan jalan nafasnya tidak efektif? Karena di sini sudah terdapat data-data yang sangat mendukung, ya. Yang pertama ada batuk yang berdahak, ya. Dan yang kedua itu adalah terdengar suara ronci ketika diauskultasi. Nah, suara ronci ketika diauskultasi itu menandakan adanya suatu cairan atau sekret, ya, yang ada di lobus paru-paru, ya. Sehingga adanya sekret ini menghambat bersihan jalan nafasnya, sehingga jalan nafasnya ini tidak efektif. Sehingga opsi yang benar adalah yang C, ya. Nah, sekarang kita bahas. Nah, ini ya, buat teman-teman yang masih bingung. Jadi bersihan jalan nafas tidak efektif adalah ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Adapun karakteristiknya, ya. Yang pertama adanya sumbatan jalan nafas yang disebabkan lendir, sputum atau dahak yang berlebih atau benda padat yang menghalangi jalan nafas. Batuknya tidak efektif atau tidak mampu batuk, ya, dan terdengar bunyi nafas tambahan, gargling atau ronci. Nah, gargling ini menandakan adanya suatu cairan, ya, sedangkan ronci ini menandakan adanya suatu sumbatan berupa lendir ataupun sputum atau dahak. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki usia 43 tahun diantar ke UGD dengan keluhan sesak nafas. Dari hasil pengkajian diperoleh suara nafas wheezing, tekanan darah 120/70 mmHg, nadinya 74 kali per menit, RR-nya 28 kali per menit. Riwayat penyakit terdahulu adalah asma bronkial. Tindakan perawatan yang pertama harus segera dilakukan untuk mengatasi masalah di atas adalah: A. Posisikan semivolar. B. Melakukan postural drainage. C. Kolaborasi pemberian bronkodilator. D. Mengajarkan batuk efektif. Atau E. Mengkaji status respirasi. Oke teman-teman, untuk menjawab soal nomor ini, ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah keperawatan apa yang dialami pada pasien ini, ya, sebelum kita harus menentukan tindakan keperawatan kita, ya. Nah, sekarang kita bahas, ya. Pada soal nomor 4 ini, seorang laki-laki datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas, ya. Dari hasil pengkajian diperoleh suara wheezing, ya. Riwayat penyakit terdahulu adalah asma bronkial. Nah, dari ketiga
ketiga data ini kita bisa menyimpulkan bahwa masalah yang dialami oleh pasien ini adalah pola nafas tidak efektifnya. Mengapa pola nafas tidak efektif? Nah, karena di sini sudah kelihatan bahwa suara napasnya wheezing ya, artinya ada penyempitan pada bronkusnya ya, penyempitan pada bronkusnya sehingga pasien ini mengalami sesak nafas yang didukung dengan riwayat penyakitnya ya, yaitu asma bronkial. Nah, Kak, mengapa tidak bersihan jalan nafas tidak efektif? Nah, seperti kita bahas di soal nomor 3 tadi, bahwa bersihan jalan nafas itu diketahui bahwa ketika ada suatu sumbatan, baik itu lilir ataupun sesuatu hal ya yang menyumbat di jalan nafasnya. Namun pada soal nomor 4 ini tidak diketahui bahwa ada sumbatan atau tidak. Yang ada diketahui adalah hanya suara napas wheezing yang menandakan adanya penyempitan pada bronkusnya. Nah, sehingga tindakan perawatan yang pertama kali harus segera dilakukan adalah pemberian bronkodilator ya, karena jika tidak dilakukan ini maka tetap terus berlangsung ya penyempitan bronkusnya, sehingga harus diberikan bronkodilator untuk pembebasan jalan nafasnya sehingga bronkusnya bisa melebar sehingga nafasnya tidak lagi sesak, sehingga option yang tepat adalah yang C. Nah, mengapa posisi semivolar tidak kita jawab? Karena posisi semivolar ini bisa kita lakukan ketika pemberian bronkodilator ya. Yang ditanyakan adalah tindakan perawatan yang pertama harus segera ya. Harus segera artinya ini yang menjadi prioritasnya ya untuk mengatasi masalahnya. Option yang B, melakukan postural drainase. Nah, ini seperti tindakan fisioterapi dada ya. Seperti kita ketahui, tindakan fisioterapi dada itu adalah untuk melunturkan atau mengencerkan dahak ya yang ada di lobus paru-paru, sehingga option B ini tidak bisa kita jawab karena masalah perawatannya adalah pola napas tidak efektif. Mengajarkan batu efektif juga sama ya, tidak bisa kita lakukan. Mengkaji status respirasi ini juga tidak bisa kita lakukan karena ini tidak bisa mengatasi masalah keperawatan utamanya. Oke teman-teman, mohon maaf penjelasannya agak sedikit cepat ya, karena kita harus bekerja dengan waktu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, soalnya sudah habis. Sekarang kita bahas ya jenis-jenis dari diagnosa atau masalah keperawatan berkenaan dengan oksigenasi ya. Tadi yang pertama sudah kita bahas berkenaan dengan bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, sekarang masalah perawatan yang kedua adalah tentang pola nafas tidak efektif. Nah, ini juga sering keluar ketika SKB teman-teman. Nah, jadi pola nafas tidak efektif adalah inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi secara adekuat. Nah, berbeda sekali dengan bersihan jalan nafas tidak efektif tadi. Nah, adapun karakteristik atau ciri khas dari pola nafas tidak efektif, yang pertama terdapat penggunaan otot bantu pernafasan, ya. Yang kedua ada retraksi dinding dada, pernafasan pursed breathing, pernafasan cuping hidung, dan pernafasannya abnormal, yaitu Kussmaul dan juga Cheyne-Stokes, ya. Dan fase ekspirasinya yang memanjang. Nah, ini merupakan karakteristik atau ciri khas dari diagnosa pola nafas tidak efektif. Jadi diagnosa berkenaan dengan oksigen itu banyak macam sekali teman-teman, sehingga teman-teman harus bisa membedakan ya jenis-jenis dari diagnosa oksigenasi tersebut. Sekarang kita lanjut ke masalah perawatan selanjutnya. Oke teman-teman, ini merupakan diagnosa perawatan yang berkenaan dengan oksigen selanjutnya, yaitu gangguan pertukaran gas. Nah, jadi gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Adapun karakteristik dari gangguan pertukaran gas adalah adanya PCO2 meningkat atau menurun ya. Yang kedua ada PO2 menurun, yaitu yang ketiga ada pH arteri meningkat atau menurun, dan yang keempat adanya bunyi nafas tambahan ya. Dan ini merupakan nilai-nilai normal dari jenis-jenis karakteristiknya. Yang pertama ada pH, yaitu menentukan asam basa, yaitu 7,35 sampai 7,45 untuk menentukan ada asidosis atau alkalosis ya. Dan yang kedua pemeriksaan PCO2 ya, yang dimana nilai normalnya adalah 35 sampai 45 mmHg, menentukan penyebab dari ketidakseimbangan asam basa. Yang ketiga, pemeriksaan HCO3
yang dimana nilai normalnya adalah 21 sampai 28 ya. Jadi teman-teman, jika nanti terdapat data-data berkenaan dengan karakteristik ini, maka diagnosa yang tepat adalah gangguan pertukaran gas ya. Jadi jangan sampai teman-teman menjawab bersihan jalan nafas tidak efektif ataupun pola nafas tidak efektif. Nah, ini merupakan ciri khas dari gangguan pertukaran gas, adanya pemeriksaan analisa gas darah ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, soalnya sudah habis. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik, dan adanya video ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua untuk persiapan SKB Perawat CPNS tahun 2021. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan keinginan teman-teman semua, dan lulus menjadi seorang pegawai negeri sipil yang berkarakter, profesional, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.